Menegakkan sunnah, berilmu menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatal iman, para hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bisa bertemu kembali di Masjid Jami' Makkah, Bendul Merisi, Surabaya, dalam rangka thalabul ilmi, belajar agama. Semoga hadirnya kita di tempat ini sebagaimana yang Rasulullah sabdakan, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa menempuh perjalanan dalam rangka mencari ilmu agama, maka Allah memudahkan jalannya menuju surga. Seandainya mencari ilmu itu tidak ada keutamaan kecuali satu saja, yaitu dimudahkannya kita menuju surga Allah, niscaya itu sudah cukup. Tapi ternyata toh masih banyak keutamaan-keutamaan yang lain. Dan ini alhamdulillah kita syukuri. Tak lupa saya ucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada takmir Masjid Jami' Makkah. Semoga apa yang diupayakan dicatat oleh Allah sebagai pemberat timbangan amal kebaikan di akhirat kelak. Dan juga teman-teman MBI yang semangat ngaji, jazakumullah khairan katsiran untuk antum semua. Taib. Insyaallah kita mulai belajar kitab Kaifa Amalahum. Bagaimana Rasulullah berinteraksi dengan mereka. Kitab ini dikarang oleh Syekh Saleh Al-Munajjid hafidhahullah ta'ala. Kaifa amalahum, bagaimana Rasulullah bermuamalah, berinteraksi dengan mereka. Mereka ini siapa? Ya macam-macam manusia yang pernah ditemui Nabi. Bagaimana interaksi Rasulullah dengan istrinya? Bagaimana interaksi Rasulullah dengan putra-putrinya? Bagaimana interaksi Rasulullah dengan cucu-cucunya? Bagaimana interaksi Rasulullah dengan sanak kerabatnya? Bagaimana interaksi Rasulullah dengan tetangganya? Bagaimana interaksi Rasulullah dengan para tamu? Bagaimana interaksi Rasulullah dengan para sahabatnya? Bagaimana interaksi Rasulullah dengan para pembantu, para budak? Nah, interaksi Rasulullah kepada hewan-hewan ada semua dalam kitab ini.
Dan itu nggak mungkin satu pertemuan. Bertahun-tahun kita belajar ini. Jadi lengkap di sini. Kitab ini memotret bagaimana Rasulullah berinteraksi dengan manusia dari berbagai latar belakang sosial, ekonomi, macam-macam. Itu gambaran tentang yang akan kita pelajari para jemaah. Ya, tentang bagaimana Rasulullah seni berinteraksi Rasulullah kepada manusia yang sangat banyak. Dan pada pertemuan ini kita belum masuk materi inti. Tapi pada kesempatan yang baik ini kita membahas tentang bahwa Rasulullah itu adalah teladan bagi alam semesta. Rasulullah adalah qudwah. Rasulullah adalah orang yang dijadikan panutan oleh semesta alam ini. Bahkan Rasulullah diutus tidak hanya untuk manusia. Bahkan Rasulullah diutus untuk bangsa jin. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepada Allah. Dan Rasulnya dari manusia, itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala sendiri yang mengatakan bahwa Rasulullah itu adalah teladan. Surat Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dan sungguh telah ada pada diri Rasulullah uswatun hasanah, keteladanan yang baik. Tidak ada. Liman kana yarjullah, barang siapa yang ingin mengharapkan Allah wal yaumal akhir, dan orang yang berharap pada hari kiamat, wa dzakarallaha katsira, dan bagi orang yang zikir kepada Allah dengan zikir yang banyak. Jadi Allah sendiri yang menyatakan, Allah turunkan ayat dari langit tingkat 7 ke muka bumi ini untuk menyampaikan statementnya Allah bahwa Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam adalah teladan untuk alam semesta. Rasulullah adalah seorang guru, Rasulullah adalah seorang ayah, Rasulullah seorang anak, Rasulullah adalah seorang kakek, Rasulullah adalah seorang sahabat, Rasulullah adalah seorang majikan, Rasulullah adalah seorang pedagang. Jadi semua lini kehidupan, ayo kita contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui kitab yang luar biasa ini. Ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal apa saja kita meneladani Rasulullah? Yang pertama, ikhwatal iman, dalam berakhlak. Qudwah dalam berakhlak. Rasul adalah teladan dalam berakhlak. Bahkan Nabi mengatakan, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus hanyalah, pakai kata innama. Innama kalau antum belajar bahasa Arab, innama itu artinya batasan, hanya. Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus hanyalah untuk menyempurnakan akhlak. Loh Ustaz, kok akhlak sih Ustaz? Bukannya tauhid Ustaz? Bukankah dalam surat Ad-Dariyat Allah katakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun? Dan juga dalam ayat yang lain Allah katakan, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan telah kami utus pada setiap umat rasul untuk apa? Ngejak nyembah Allah saja dan meninggalkan syirik. Nah, berarti gimana nih? Nek menurut Al-Qur'an Nabi diutus untuk tauhid. Betul ya? Tapi nek menurut hadisnya Nabi sendiri berstatement, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Sing bener sing di? Yang bener yang mana? Kalau menurut Al-Quran Nabi diutus untuk tauhid.
Tapi kalau dalam hadis Nabi, Nabi mengatakan aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Apakah ini kontradiksi atau kontradiktif? La, tidak. Jawabannya, ini tidak terjadi pertentangan. Karena tauhid itu bagian dari akhlak. Akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul apa Anda? Tauhid itu bagian dari apa? Akhlak. Akhlak kita kepada Allah. Akhlak kita kepada Allah adalah tauhid. Akhlak kita kepada Rasulullah adalah ittiba. Jadi ini tidak bertentangan. Karena engkau bertauhid berarti engkau berakhlak kepada Allah. Engkau melakukan syirik berarti engkau tidak punya akhlak sama Allah. Jadi ini tidak bertentangan. Jadi ini yang pertama, ikhwatal iman. Rasulullah adalah teladan dalam berakhlak yang mulia. Allah katakan dalam surat Al-Qalam ayat 4, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau Muhammad la'ala, benar-benar berada di atas akhlak yang agung, akhlak yang mulia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Aisyah pernah mengatakan kana khuluquhul Quran. Rasulullah itu akhlaknya adalah Al-Quran. Rasulullah itu seakan-akan Al-Quran yang berjalan. Semua isinya Al-Quran dijalankan Nabi dalam sehari-harinya. Sampai Aisyah mengatakan kana khuluquhul Quran. Rasulullah itu akhlaknya ya Al-Quran itu. Ada seorang istrinya Nabi yang bernama Sofia binti Huyai. Sofia ini istrinya Nabi, satu-satunya istri Nabi yang agamanya dulu Yahudi. Sofia binti Huyai ini satu-satunya istri Nabi yang tidak Arab. Semua istrinya Nabi Arab, kecuali Sofia binti Huyai non Arab, Israiliyah, keturunan Bani Israel. Dulu Yahudi terus masuk Islam. Sofia berkata, ma ra'aitu ahadan ahsana khuluqan min Rasulillah. Tidak pernah aku melihat seorang pun yang akhlaknya lebih mulia dari Rasulullah SAW. Tidak pernah. Padahal biasanya orang Yahudi itu pendendam. Sofia ini suaminya tewas, ya, ditewaskan oleh sahabat Nabi, dan ayahnya dipenggal Rasulullah, ya, atas instruksi Rasulullah karena berkhianat dalam perjanjian. Dan kebiasaannya orang Yahudi pendendam. Bisa dipahami ya. Tapi meskipun demikian, nggak ada yang menghalangi Sofia, ibunda kita, Ummul Mukminin, untuk menyampaikan kebenaran. Ya, ayahnya adalah dedengkot kekafiran, suaminya adalah bangsawan Yahudi, tewas dua-duanya. Tapi tak kuasa untuk berbohong Sofia ini, untuk menerangkan jati diri Rasulullah. Dan Sofia mengatakan, ma ra'aitu ahadan ahsana khuluqan min Rasulillah. Tidak pernah aku melihat seorang pun yang lebih bagus akhlaknya daripada Rasulullah. Pernah suatu ketika Rasulullah ada di pojok masjid. Waktu itu Rasulullah sedang iktikaf. Namanya iktikaf kan berdiam diri di mana? Di masjid. Datang Sofia ke Rasulullah, nyambangi Rasulullah. Ada di pojok masjid. Apa namanya? Gelap, nggak ada cahaya, berduaan sama Nabi di masjid. Tiba-tiba ada seorang sahabat Ansor berjalan. Ketika melihat Rasulullah sama wanita, ketika melihat Rasulullah sama cewek, maka dua sahabat Ansor ini pura-pura gak lihat, terus jalannya dipercepat. Takut nyinggung Rasulullah, atau takut Rasulullah kalau nggak tahu, kalau Rasulullah tahu nggak enak dan seterusnya. Ketika dua sahabat Ansor ini lihat Rasulullah sama wanita, mojok, gelap-gelapan, para sahabat dua orang pura-pura nggak tahu, terus jalan cepat. Langsung Rasulullah mengatakan, sebentar, tahan, jangan cepat-cepat dulu. Terus Rasulullah mengatakan, innaha Sofia, wanita ini adalah
dalam tubuhmu seperti aliran darah. Innaha Safiyah. Rasulullah bisa saja, sahabat ini istriku, bisa saja. Makanya bangga Sofia itu tadi. Di depan para sahabatnya Rasulullah mengatakan innaha Safiyah. Ini Sofia. Nah, itu membekas. Dan perlakuan Rasulullah sangat dengan Sofia ini sangat indah. Makanya Sofia mengatakan tidak pernah aku melihat orang yang lebih baik akhlaknya daripada Rasulullah. Anas bin Malik berkata, Anas bin Malik itu bocah kecil yang menjadi pelayan Rasulullah. Jadi Rasulullah hijrah dari Mekah, hijrah ke Madinah, umurnya Nabi kira-kira berapa? Rasulullah diangkat jadi Nabi umurnya berapa? 40 tahun. Berdakwah di Makkah 13 tahun. Berarti ketika hijrah kurang lebih umurnya Nabi berapa? 53, betul ya? Ketika sampai di kota Madinah ada bocah kecil. Bocah kecil ini mengabdi ke Nabi, menjadi pelayannya Nabi. Bahkan julukannya adalah khadimun Nabi, pelayannya Nabi, yang gena-genano perlengkapannya Nabi, yang membantu Nabi urusan wudhu, urusan perlengkapan. Ya bocah kecil ini kemana-mana selalu bareng Nabi. Nama bocah kecil ini adalah Anas bin Malik. Jangan lupa nama ini. Ini sahabat Nabi yang melayani Nabi. Ibunya namanya Ummu Sulaim. Ibunya berkata, ya Rasulullah, tolong jangan kau lupakan si Anas kecil ini dalam doamu. Maka Anas yang bocah kecil ini yang bantu Nabi, didoakan Nabi, Allahumma aktsir malahu wa waladahu. Karena kemana-mana bareng Nabi, mengambilkan air wudhunya Nabi, mengurus keperluannya Nabi, baik safar maupun mukim. Kata ibunya, ya Rasulullah, jangan kau lupakan Anas dalam doamu, tolong doakan ya Rasulullah. Langsung didoakan Nabi, Allahumma aktsir malahu wa waladahu. Ya Allah, banyakkan hartanya dan banyakkan anak keturunannya. Dan dalam riwayat Anas bin Malik ini anaknya 100 lebih. Ojo ditakoni kira-kira bojone piro ya. Ya, ada yang mengatakan 90 lebih, ada yang mengatakan 100 lebih. Dan hartanya banyak. Dan beliau adalah sahabat yang umurnya panjang, sahabat yang paling akhir wafatnya. Berkahnya ngawulo kepada Nabi itu, berkahnya bantu Nabi sejak kecil, didoakan Nabi, hartanya banyak, kaya raya, anaknya sampai 100 lebih. Ada riwayat mengatakan 90 lebih. Dan umurnya panjang, sahabat yang paling akhir wafatnya. Jelas ya? Oke. Anas bin Malik bercerita, wallahi laqad hadamtu tis'asinin. Khadamtuhu tis'asinin. Demi Allah, aku telah melayani Nabi selama 9 tahun. Sampai Rasul wafat. Rasul wafat umur 63. Sampai Rasulullah wafat aku melayani Nabi. Perhatikan, ma'alimtuhu qala li syai'in sana'tuhu lima fa'alta kadza wa kadza. Tidak pernah Rasulullah berkata kepadaku tentang apa yang aku lakukan, kenapa kamu lakukan ini? Dan tidak pernah Rasulullah berkata kepadaku tentang sesuatu yang aku tinggalkan, kenapa engkau tidak mengerjakan ini? Bisa dipahami maksudnya? Artinya tidak pernah dimarahi sedikit pun, tidak pernah. Kalau Anas keliru melakukan sesuatu, Rasulullah nggak pernah ngomong, ya Anas, kenapa kamu lakukan ini? Nggak pernah. Dan kalau Anas meninggalkan sesuatu, Rasulullah nggak pernah mengatakan, kenapa kamu tinggalkan ini? Nggak pernah sama sekali. Nah, bocah kecil ini hafal Rasulullah, nggak pernah dimarahi sama sekali. Anas bin Malik ini. Jadi tahu betul akhlaknya Nabi. Makanya kalau antum belajar kitab Syama'ilun Nabi, kalau bahasa Surabayanya tetek bengeknya Nabi, dari A sampai Z, kebanyakan yang meriwayatkan siapa? Anas bin Malik. Karena Anas bin Malik ini yang menyertai Nabi kemana-mana. Jadi tahu betul akhlaknya Rasulullah. Ya. Kalau Anas bin Malik, ini baru berbicara akhlak ya, belum yang lain. Kalau Anas bin Malik, karena Rasulullah min ahsanin nasi khuluqa. Rasulullah adalah orang yang paling bagus akhlaknya. Fa arsalani yauman lihajatin.
pada suatu hari Rasulullah pernah mengutus aku untuk keperluan. Wallahi la adhabu, dan aku tidak berangkat. Adalah aku disuruh Nabi, aku gak berangkat. Kemudian fakharajtu hatta amurru ala sibyan. Ya, sudah gak niat berangkat, tapi karena Rasulullah SAW memerintahkan berangkat dia. Berangkat di tengah jalan ketemu bocah kecil. Ya teman-temannya main gitu loh. Ya namanya Anas bin Malik, meskipun sahabat ya namanya bocah kecil loh, tetap bocah kecil kan. Ketika disuruh Nabi, di tengah jalan ada bocah kecil banyak main-main. Wahum yal'abuna fisuk, bocah-bocah kecil itu main di pasar. Faida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad qubidha bi qafau min wara'i. Aku sibuk dengan bocah-bocah kecil lainnya sampai datang Rasulullah memegang diriku dari belakang. Terus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya berkata, ya Anas, atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang diriku dari belakang, maka aku noleh ke belakang, ternyata Rasulullah. Dan Rasulullah ketawa, tidak memarahi, padahal ditunggu Nabi dia. Disuruh Nabi untuk keperluan tertentu, berangkat main di tengah jalan. Namanya bocah kecil, main di tengah jalan. Rasulullah kok gak datang-datang bocah kecil ini. Maka disamperin sama Nabi, ternyata dia main di mana tadi? Sama bocah kecil di pasar. Ketika noleh ternyata Rasulullah, maka Rasulullah tersenyum dan Rasulullah berkata, ya Unais, adhabta khaitu amartuka. Ya Unais, wahai Anas kecil, tidakkah engkau pergi menjalankan apa yang aku perintahkan kepadamu? Maka aku berkata, na'am ya Rasulullah, sekarang saya mau pergi ya Rasulullah. Padahal sudah lama ditunggu. Enggak dimarahi. Enggak pernah marah Rasulullah sama bocah kecil. Itu tentang masalah apa? Akhlak. Sekarang tentang kesantunan Rasulullah, dan Rasulullah mudah memaafkan orang. Dan itu Allah katakan dalam surat Ali Imran 159. Fabima rahmatim minallahi linta lahum. Kalaulah bukan karena rahmat Allah, ya, linta lahum. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi, seandainya kamu itu keras, kasar, lang faddu min khawlik, niscaya orang akan lari dari dirimu. Suatu ketika ada seorang, jadi Rasulullah itu pemaaf, dan Rasulullah itu punya sifat al-hilm. Hilm itu lebih tinggi dari sabar, tapi sering diartikan sabar. Tapi hilm itu lebih dari sabar. Dia disakiti bisa membalas dan mampu membalas, tapi nggak mau membalas. Itu hilm. Nah, hilm itu Allah punya nama Al-Halim. Betul nggak? Allah punya nama apa? Al-Halim. Nggak tahu diterjemahkan apa Al-Halim itu. Tapi Al-Halim itu Allah Subhanahu wa taala dimaksiati, Allah Subhanahu wa taala dikafiri, tapi Allah itu Halim, tetap memberi tangguh, barangkali tobat. Itu Halim namanya. Penyantun, penyabar, kayak gitu. Ya. Nah, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika ada seorang Arab Badui datang ke Masjid Nabawi, dan ternyata Arab Badui ini pipis atau kencing di Masjid Nabawi. Nggak bisa kita bayangkan ada orang kencing di masjid tersakral nomor 2 setelah Masjidil Haram. Datang ke Masjid Nabawi, pipis di situ. Dan itu ada para sahabat. Para sahabat marah. Ingin mendatangi, ingin menghargai orang ini, dan ingin mukul orang ini. Tapi apa kata Rasulullah? Tinggalkan. Stop. Jangan dimarahi, biarkan. Itu banyak faedahnya kenapa Rasulullah kok melarang. Karena itu kalau mereka teriaki dan dimarahi, bisa jadi dia nggak kekontrol, malah pipisnya kemana-mana. Makanya Daud, stop, tinggalkan dia, biarkan selesai dulu. Karena kalau dia dicegat, nanti akan sakit orang Arab Badui ini. Karena itu kan termasuk bermadorot, sesuatu yang sudah keluar terus ditahan, berbahaya. Stop, saking sayangnya Rasul, stop, biarkan dia.
Itu sahabat pengen mukul, pengen menghardik, pengen memarahi orang ini. Tapi Nabi mengatakan, "Da'u, tinggalkan. Biarkan dia." Sahabat sudah nggak kuat, pengen nempeleng orang itu atau pengen mukul orang itu. Setelah itu apa kata Rasulullah? Rasul mengatakan, ambilkan satu timba air, ambilkan satu ember air. Dan kira-kira yang diperintahkan siapa? Orang yang pipis apa sahabat? Sahabat. Sudah nggak boleh marah-marah, pengen mukul nggak bisa. Malah yang disuruh sahabat, padahal yang pipis orang itu. Rasulullah nggak ngomong, kamu sudah pipis, sekarang ambil air siram pipis. Enggak. Yang disuruh Nabi siapa? Sahabat, bayangkan. Ambilkan air. Maka diambilkan air, terus disiram. Zaman dulu itu masjidnya ya kerikil, tanah. Sehingga ketika disiram air langsung merembes ke bawah sehingga suci. Paham ya? Cara mensucikan tanah itu cukup diapakan? Disiram seperti hadis tersebut. Nah, setelah itu dinasihati sama Rasulullah SAW. Wahai saudaraku, masjid ini didirikan untuk sholat, untuk zikir, untuk yang bagus-bagus. Gak boleh ada kotoran manusia di masjid. Maka laki-laki ini sangat senang, orang Arab Badu ini. Dia mengatakan, Muhammad tidak memarahi aku, tidak menghardik aku, tapi menasihati aku dengan santun, dengan pelang-pelang. Saking senangnya Arab Badui ini, dalam riwayat dia berdoa, Allahumma arhamni wa Muhammada wala tarham ma'ana ahadan abada. Ya Allah, berikan rahmatmu kepadaku dan Muhammad, dan jangan kau berikan rahmatmu kepada selain diriku dan Muhammad. Saking senangnya sama Nabi sampai keliru dongane pisan. Kata Nabi, jangan begitu, rahmat Allah itu luas. Jangan dipatok hanya kamu sama aku. Itulah Rasulullah SAW, orangnya penyantun dan pemaaf. Kemudian Rasulullah SAW adalah teladan dalam sifat malu. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ashadda haya'an minal adra fi hadriha. Sesungguhnya Rasulullah SAW itu adalah orang yang paling pemalu, bahkan lebih pemalu daripada perawan yang dipingit, gadis yang dipingit. Fa idza ra'a syai'an yakrahu arafnahu min wajhihi. Kalau kita melihat sesuatu yang tidak disenangi oleh Nabi, kita tahu dari wajahnya. Kalau Rasulullah nggak senang sesuatu itu cukup wajahnya kelihatan. Kalau Rasulullah nggak senang, nggak sampai memaki-maki, nggak sampai marah-marah, nggak sampai. Para sahabat tahu dari wajahnya Rasulullah kalau nggak senang sesuatu. Kemudian Rasulullah itu adalah rahmah, penyayang, pemaaf dan penyayang. Coba perhatikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat pernah menceritakan nabi-nabi terdahulu. Kata Rasulullah, ada nabi yang terdahulu dilempar kaumnya sampai berdarah wajahnya. Kemudian nabi tersebut mengusap darahnya dan nabi itu berkata, Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku, sesungguhnya mereka belum tahu ya Allah. Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku, sesungguhnya mereka belum tahu ya Allah.
Dari doa ini bisa disimpulkan 3 sikap Nabi ketika dizalimi. Sikap yang pertama, memaafkan. Mana dari doa tadi yang menunjukkan Nabi memaafkan mereka? Nabi mendoakan. Gak mungkin toh Nabi mendoakan kalau gak memaafkan. Ketika Nabi mendoakan berarti Nabi sudah memaafkan. Betul apa enggak? Jadi pertama sikapnya Nabi memaafkan. Apakah cukup memaafkan? Tidak. Sikap yang kedua adalah Rasulullah memohonkan ampunan untuknya. Rasulullah memohonkan ampunan untuknya. Apakah cukup sampai di situ? Tidak. Yang lebih hebat yang nomor 3 ini. Apa itu? Rasulullah mencarikan udzur untuk orang yang menyakitinya. Apa? Rasulullah mengatakan, barangkali mereka belum tahu ya Allah. Subhanallah. Padahal jelas-jelas disakiti. Anggaplah itu perang Uhud. Berarti Nabi berdakwah di Mekah sudah 13 tahun. Setelah itu pindah ke Madinah, ada perang Badr. Setelah perang Badr ada perang Uhud. Berarti sudah belasan tahun apa baru beberapa tahun? Sudah belasan tahun berdakwah. Jadi sudah paham sebenarnya. Tapi lihat akhlaknya Nabi. Memaafkan. Setelah memaafkan, mendoakan. Setelah mendoakan apa? Yang nomor 3 tadi apa? Mencarikan udzur, ya Allah barangkali belum tahu. Coba itu kita praktekkan dalam diri kita. Bisa nggak kita seperti itu? Kadang-kadang kita ini mengetahui ada saudara kita yang menurut penilaian kita itu salah. Langsung nggak pakai udzur apa nggak udzur, inti salah. Kalau saudaranya ini menyampaikan maksudnya, itu kemarin maksud saya begini loh. Lah pokoknya kamu salah. Gini mboten? Rasulullah jangankan umatnya yang beralasan. Enggak, malah Rasulullah sendiri yang apa? Yang mencarikan. Kalau sekarang ini enggak. Kalau saudara kita melakukan kesalahan menurut kita loh, menurut dia padahal langsung difonis ente salah. Padahal kata Nabi, berhusnudzonlah kepadamu. Carilah 70 udzur untuknya. Kalau kamu nggak bisa 1 udzur pun kamu dapatkan, tanamkan dalam hatimu, mungkin saudaraku punya alasan yang aku tidak mengetahuinya. Kita kan enggak. Kalau ada orang lain salah, ente salah. Gini loh mas, maksudku kemarin tuh, maksudku ngene. Pokoknya kamu salah. Iku kita. Rasul enggak, justru Rasul sing mencarikan apa? Udzur. Alangkah jauhnya kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal itu kalau dipikir-pikir sebenarnya enggak ada udzur lagi. Tapi toh Rasulullah masih, barangkali mereka belum tahu. Itulah Rasulullah SAW ketika Rasulullah dakwah ke Taif. Rasulullah dikeluarkan dari Mekah, dilempari batu di Mekah, dilempari kotoran. Rasulullah SAW ketika sholat, maka datanglah Uqbah bin Mu'id. Seingat saya dia bawa kainnya, ditekek Rasulullah ketika sujud, ditekek Rasulullah. Terus dilempari kotoran. Datang Abu Bakar dan mengatakan, apakah engkau ingin membunuh seseorang karena dia mengucapkan la ilaha illallah? Gak ada yang berani kecuali Abu Bakar itu membela Rasulullah SAW. Maka Rasulullah keluar dari Mekah karena gak diinginkan di kota Mekah. Dan istrinya sudah wafat, Khadijah sudah wafat, dan pamannya sudah wafat. Gak diinginkan di kota Mekah. Rasulullah berjalan menuju Taif. Menuju Taif tujuannya berdakwah di luar Mekah, barangkali mereka terima dakwah. Sampai di Taif gak diterima dakwanya, dilempari batu. Orang Taif nyuruh, hei para budak, hei orang-orang anak-anak kecil, lempari dengan batu. Dilempari dengan batu. Berdarah-darah Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah sudah tiba di suatu tempat sambil berdarah, Rasulullah mengatakan, antum tahu gak apakah Rasulullah mengatakan, ya Allah, hempaskanlah mereka ya Allah. Rasulullah gak ngomong kayak gitu. Yang Rasulullah mengadu kepada Allah, yang dikeluhkan adalah dirinya. Ya Allah, aku mengeluh kepadamu atas sedikitnya caraku, atas sedikitnya strategiku. Yang disalahkan dirinya Rasulullah, bukan nyalakan kaum itu. Maka datanglah malaikat Jabal, malaikat apa? Gunung. Sama malaikat Jibril, ya Muhammad, inilah malaikat gunung. Kalau engkau ingin Muhammad, kata malaikat gunung, ya Rasulullah, kalau kau ingin, saya akan angkat gunung besar ini, saya timpakan ke penduduk Taif. Tapi kata Rasul, jangan. Wallahi aku berharap dari anak keturunan mereka ini lahir generasi
yang menyembahnya kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah. Dan itu terbukti para jamaah. Ketika nanti zamannya Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah, banyak nabi palsu, banyak orang-orang murtad. Zamannya siapa tadi? Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Taif ini nanti ditaklukkan di zaman Nabi ketika hampir wafat. Itu perang Hunain, ketika selesai Fathu Makkah. Lah, Rasulullah wafat, diganti Abu Bakar, banyak muncul orang-orang murtad, nabi-nabi palsu, orang ingkar zakat. Banyak menjamur. Maka orang Taif gak mau murtad. Dia mengatakan, bagaimana kita mau murtad? Wong kita lo baru saja masuk Islam. Kita gak boleh seperti orang-orang lain. Karena doanya Nabi tadi itu. Saya berharap dari apa? Anak keturunan mereka ini ada kaum yang menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah Rasulullah SAW, pemaaf. Rasulullah SAW pemaaf, penyayang. Dan di antara bukti kasih sayang Rasulullah kepada umatnya, Rasulullah pernah menangisi umatnya di malam hari. Pada waktu itu Rasulullah SAW berkata kepada Aisyah, "Ya Aisyah, izinkan malam ini aku menyembah Tuhanku. Izinkan aku tidak tidur bersamamu, wahai istriku. Malam ini aku ingin menyendiri dengan Tuhanku." Maka kata Aisyah, "Aku mencintai apa yang engkau sukai ya Rasulullah." Maka Rasulullah berdiri di tengah malam, disaksikan Aisyah. Rasulullah berdiri di tengah malam menangis sepanjang malam. Rasulullah berdiri, ruku, sujud, basah, sampai basah jenggot beliau karena tangisan itu. Sampai waktu subuh nangis terus Rasulullah dengan sholat yang panjang. Mungkin Aisyah tidak pernah melihat seperti itu sebelumnya. Setelah itu datang Bilal. Seperti kebiasaan Bilal, ngapain? Apa kebiasaan Bilal kalau menjelang subuh? Menjemput Rasulullah. Kasih sebentar lagi adzan, sebentar lagi iqamah. Seperti kebiasaan Bilal. Ketika melihat Rasulullah menangis dengan segitunya, dengan sebenar-benarnya, maka Bilal itu heran dan mengatakan, "Ya Rasulullah, ma yubkik? Apa yang buat menangis ya Rasulullah dengan seperti ini? Engkau sudah diampuni dosamu yang lampau, yang sekarang maupun yang akan datang. Kenapa kau tangis seperti ini?" Rasulullah berkata, "Wahai Bilal, tadi malam telah turun kepadaku sebuah ayat. Sungguh celaka umatku jika dia membacanya tapi tak paham maknanya." Inilah surat yang membuat Rasulullah menangisi umatnya. Surat apa itu? Siapa yang bisa jawab? "Wahai Bilal, tadi malam telah turun kepadaku sebuah ayat. Sungguh celaka umatku jika dia membacanya tapi dia tak paham makna." Bunyinya apa itu? "Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka in," dan seterusnya. Itulah surat yang membuat Rasulullah menangisi umat. Nanti pada hari kiamat, ketika manusia menyeberangi sirat, ada yang tertati-tati, ada yang seperti kedipan mata, ada yang cepat seperti kilat. Lebih cepat mana, kedipan mata atau kilat? Nanti pada hari kiamat itu, orang itu melalui sirat sesuai dengan amalnya masing-masing. Ada yang cepat secepat kedipan mata, ada yang cepat seperti kilat. Lebih cepat mana, kedipan mata sama kilat? Coba sama kedip, langsung masuk surga sudah. Gini doang, langsung masuk surga. Bayangkan, langsung ya. Cepat kedipan mata. Yang kedua seperti kilat. Ada yang seperti angin kencang. Ada yang seperti kuda perang. Ada seperti kuda biasa. Ada yang berjalan, ada yang berlari, ada yang merangkak, ada yang tertati-tati, ada yang disambar kalalib. Jadi nanti orang itu nyebrang sirat itu disambar kalalib. Apa kalalib itu? Besi yang bengkong, yang lancip. Setiap orang yang nyebrang sambar-sambar sama kalalib. Ada orang yang tertati-tati, ada yang merangkak-rangkak, ada yang gelap gulita,
Tergantung amalannya, semakin banyak amalan semakin terang jalannya. Tertati-tati, ada yang disambar-sambar, ada yang bergelantungan, hampir masuk neraka jahanam. Ketika umatnya menyeberang itu, saya mau tanya kepada antum semuanya, Rasulullah ada di mana? Rasulullah ada di mana? Nggak dengar suara antum? Di mana? Rasulullah ada di ujung sirat. Dan Rasulullah mengatakan, ya Rabbi, ummati, salim, ya Rabbi. Allah ada di penghujung dan mengatakan, ya Rabbi, salim, selamatkan ya Allah, selamatkan ya Allah. Saking sayangnya kepada kita ya jemaah. Rasulullah enggak untuk dirinya saja, Rasulullah mendoakan kita. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Setiap nabi punya doa pamungkas yang pasti mustajabah. Fata'ajjala kullu nabiyyin da'watahu. Dan semua para nabi sudah menggunakan doa pamungkasnya masing-masing. Setiap nabi dijatah oleh Allah doa mustajabah pamungkas yang pasti dikabulkan. Semuanya. Fata'ajjala kullu nabiyyin da'wat. Semua nabi sudah menggunakan doa itu. Amman adapun aku ikhtaba'tu da'wati, adapun aku simpan doaku itu. Doa yang paling pamungkas belum dikeluarkan Rasulullah. Ikhtaba'tu da'wati. Untuk apa? Syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Aku gunakan nanti pada hari kiamat untuk menolong umatku. Saking sayangnya Rasulullah SAW kepada kita. Bagaimana kita dikatakan umatnya Nabi? Kadang-kadang kita yang disuruh potong celana, sulitnya bukan main. Padahal Rasul itu nangisi kau. Rasulullah menangis untuk kita. Tapi kita belum memberikan mahabbah yang sesungguhnya kepada Rasulullah SAW. Kullun yadda'i waslan bilaila wa laila la tuqirru lahum bidzaka. Semua orang mengaku punya hubungan dekat sama wanita cantik bernama Laila. Wa laila la tuqirru lahum bidzaka. Padahal Laila enggak kenal siapa mereka. Begitulah kiranya cinta kita kepada Rasulullah, hanya sebatas pengakuan. Makanya Imam Ibnu Katsir mengucapkan ucapan emas yang diriwayatkan dari generasi ke generasi. Kata Imam Ibnu Katsir, laisa sya'nu an tuhibba wa innamas sya'nu atau balis sya'nu an tuhabba. Yang menjadi permasalahan bukan engkau mencintai Nabi, tapi yang menjadi permasalahan adalah apakah engkau dicintai Nabi. Kalau sekedar mengaku cinta mah semua, masalahnya kita dicintai Nabi apa enggak itu. Makanya berusaha kita melihat sirahnya Nabi, perjuangannya Nabi, bagaimana akhlaknya Nabi, supaya kita tahu bagaimana sayangnya dan akhlaknya Rasulullah SAW kepada kita semua. Kemudian ikhwatal iman, Rasulullah adalah orang yang setia. Rasulullah adalah orang yang setia, memegang janji. Rasulullah tidak pernah berkhianat. Dan di antara kesetiaan Rasulullah adalah kesetiaan beliau kepada istri yang pertama. Suatu ketika Aisyah berkata, mahirtu ala ahadin min nisa'in nabi mahirtu ala Khadijah. Tidak pernah aku cemburu kepada istri-istrinya Nabi melebihi kecemburuanku kepada Khadijah. Tidak pernah aku cemburu kepada seorang wanita melebihi kecemburuanku kepada Khadijah. Walakin kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yukthiru dzikra wa ma ra'aituha. Aku sendiri belum pernah lihat Khadijah. Aisyah itu belum pernah lihat Khadijah. Belum pernah lihat Khadijah. Aisyah itu belum pernah lihat. Karena sudah orang sepuh, tua, wafat duluan. Kata Aisyah, aku pribadi belum pernah lihat Khadijah. Tapi Khadijah adalah orang yang paling aku cemburui. Kenapa? Li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam yukthiru dzikraha. Karena Rasul sering menyebut-nyebut Khadijah. Karena Rasulullah sering menyebut Khadijah. Meskipun orangnya sudah wafat lama, tapi di depan Aisyah itu Rasulullah sering menyampaikan tentang Khadijah. Dulu Khadijah seperti ini. Wa rubbama dhahaba syata thumma yuqatti'aha a'dha'an. Terkadang Rasulullah itu menyembelih domba, kambing. Setelah itu Rasulullah memotong-motongnya. Kemudian Rasulullah mengatakan, tolong bawa ini ke teman-temannya Khadijah, tolong bawa ini kepada keluarganya Khadijah, tolong bawa ini ke kerabatnya Khadijah. Sering diingat-ingat sampai cemburu.
Saking cemburunya akhirnya Aisyah nggak kuat dan Aisyah mendohirkan kecemburuannya. Dan Rasulullah mengatakan dan Aisyah berkata, ka'annahu lam yakun fid dunya imra'atun illa Khadijah. Ya Rasulullah, seakan-akan tidak ada wanita lain kecuali Khadijah. Padahal Allah gantikan yang lebih baik dari dia, perawan, gadis, cantik, Aisyah. Kenapa kau selalu mengingat-ingat dia? Rasulullah tidak bisa untuk berbohong untuk mencari ridhonya Aisyah. Dalam hal ini tidak bisa. Maka Rasulullah mengatakan, la ya Aisyah, fima makna. Dulu dia adalah orang yang paling pertama beriman kepadaku ketika manusia di jagat raya kafir kepada aku. Dialah wanita yang memberikan seluruh hartanya untukku ketika seluruh manusia pelit terhadap perjuanganku. Dialah wanita yang memberiku anak yang aku tidak peroleh anak dari wanita selainnya. Setia Rasulullah. Rasul tidak pernah melupakan kebaikan orang. Nah, makanya Rasulullah SAW itu tak pernah nikah sama sekali selama Khadijah masih hidup. Setelah Khadijah wafat, baru Rasulullah menikah 1, 2, 3. Berarti apakah boleh Ustaz kalau kita menikah sedangkan istri pertama kita masih hidup? Boleh. Bukan berarti gak boleh, tetap boleh ya. Tapi itu saking sayangnya Rasulullah dan bagaimana perjuangannya Khadijah kepada Rasulullah SAW. Kemudian ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah adalah contoh dalam ketawaduan. Rasulullah adalah contoh dalam ketawaduan, teladan dalam ketawaduan. Kana yamurru ala sibyan wa yusallim alaihim. Rasulullah itu suka datangi bocah-bocah kecil, mengucapkan salam. Kemudian tujuh. ada sahabat Nabi yang tidak ia makan kecuali ada anak yatim di sampingnya. Siapa namanya? Siapa sahabat Nabi yang tidaklah dia makan kecuali ada anak yatim di sampingnya? Hah, siapa? Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar radhiyallahu. Abdullah bin Umar ini orang yang paling berusaha mirip Nabi. Sampai Aisyah mengatakan tidak pernah aku melihat seorang yang paling berusaha menyontoh Nabi melebihi Abdullah bin Umar. Sampai sandalnya pingin mirip Nabi. Sampai suatu ketika Abdullah bin Umar ini dalam perjalanan sama teman-temannya, tiba-tiba Abdullah bin Umar ini berhenti. Terus Abdullah bin Umar itu menghindar dari rombongan. Setelah kembali, dari mana Anda? Apakah Anda dari sholat? Kata Abdullah bin Umar, lah, dulu kami pernah melewati jalan ini bersama Rasulullah. Rasulullah berhenti di tempat ini, Rasulullah buang hajat di tempat ini, maka aku ingin buang hajat sesuai seperti Rasulullah dulu buang hajat. Padahal cuma buang hajat. Saking pengennya meniru siapa? Rasulullah SAW. Rasulullah SAW membonceng sahabat. Bonceng siapa? Rasulullah pernah bonceng Mu'ad bin Jabal, satu kendaraan. Itu menunjukkan ketawaduan Rasulullah SAW. Rasulullah adalah teladan dalam kezuhudan. Rasulullah adalah teladan dalam kezuhudan. Suatu saat, suatu ketika Rasulullah pernah tertidur di atas alas yang kasar yang terbuat dari daun atau pelepah kurma. Sehingga ketika Rasulullah tidur, itu daun kurma atau pelepah kurma itu membekas di lambung Rasulullah SAW. Maka Umar datang melihat Rasulullah dalam kondisi tidur di atas alas yang kasar
sehingga membekas di lambung Rasulullah, maka Umar menangis. Umar menangis. Tangisan Umar membuat Rasul terbangun. Dan Rasul mengatakan, "Ma yubkika ya Umar?" Apa yang membuatmu menangis wahai Umar? "Ya Rasulullah, Kaisar Romawi di atas singgasananya kemewahan dunia, dan juga aku melihat Kisra Raja Persia di atas permadaninya yang empuk. Sedangkan engkau adalah Rasulullah, kekasih Allah. Engkau tertidur di atas alas yang kasar sampai membekas di lambungmu ya Rasulullah. Tidakkah kami buatkan untukmu alas tidur yang lebih empuk, yang lebih nyaman untukmu ya Rasulullah?" Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ala tardo ya Umar, tidakkah engkau ridha wahai Umar? Lahumud dunya walanal akhirah." Untuk mereka kehidupan dunia dan untuk kita kehidupan akhirat. Itulah kaum yang dididik Rasulullah SAW, para sahabat. Dididik untuk berorientasi kepada akhirat. Ketika para sahabat muhajirin datang ke Madinah, nggak punya tempat. Sebagian di antara orang-orang muhajirin itu nggak punya tempat ngemper di Masjid Nabawi, nggak punya tempat, nggak punya tempat. Tinggal, nggak punya ladang, nggak punya pekerjaan. Karena menyelamatkan agama, rumahnya ditinggalkan, hartanya ditinggalkan, dia berangkat ke Madinah. Di Madinah nggak punya apa-apa, ngemper di Masjid Nabawi. Suatu saat mereka datang kepada Nabi menangis, bersedih. Sahabat-sahabat muhajirin ini bersedih. Tahu nggak kira-kira kenapa mereka menangis dan bersedih? Apakah mereka datang ke Nabi dan mengatakan, "Ya Rasulullah, bagaimana ini ya Rasulullah, kami gak punya tempat tinggal, kami kelaparan, kami gak punya pekerjaan, bagaimana ya Rasulullah?" Apakah Anda mengira itu yang ditangisi dan disedihi oleh mereka? Lah, bukan itu. Tapi mereka kenapa datang ke Nabi dengan bersedih? Bukan itu yang dikeluhkan para sahabat. Yang dikeluhkan sama sahabat adalah, "Ya Rasulullah, dhahaba ahlud dusur bil ujur." Ya Allah, orang kaya itu semuanya mereka pergi membawa pahala yang banyak. Saudara-saudara kita Ansor ya Rasulullah. Mereka salat, kami salat ya Rasulullah. Mereka puasa, kami puasa ya Rasulullah. Mereka salat malam, kami salat malam ya Rasulullah. Tetapi ya Rasulullah, mereka berinfak, mereka menyedekahkan hartanya ke banyak orang. Mereka mendapat pahala yang banyak, sedangkan kami orang-orang muhajirin gak bisa melakukan itu ya Rasulullah. So, yang ditangisi bukan urusan dunia. Yang ditangisi, mereka sholat, kita sholat, mereka puasa, kita puasa. Tapi ada satu hal yang kita nggak bisa dilakukan, sahabat-sahabat Ansor. Mereka bersodako dengan hartanya yang banyak ya Rasul, sedangkan kita orang muhajirin nggak bisa sodako. Kami takut kalah dengan mereka ya Rasul, ya Allah, ya Rasulullah. Kami kalah dengan mereka ya Rasulullah. Maka kata Rasulullah, "Wis begini aja, saya kasih kalian kiat supaya meskipun kalian nggak ngeluarkan uang, tapi pahalanya sama. Pokoknya setelah sholat ente baca Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Kalau ente lakukan itu, meskipun ente gak infak seperti orang Ansor, pahalanya sama. Sodako tanpa duit, pokoknya itu wiritanmu." Seneng mereka, Alhamdulillah gak kalah sahabat-sahabat Ansor. Maka ketika sholat sudah selesai, mereka zikir Subhanallah, Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Seneng hati mereka karena gak kalah dalam urusan apa? Akhirat. Akhirnya sahabat Ansor lihat loh, iki arek-arek muhajirin gak langsung mere. Kira-kira apa sih diwaca arek-arek muhajirin? Dirungokno sama sahabat Ansor. Oh, ternyata baca Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, ditiru sahabat Ansor. Setelah ditiru sahabat Ansor, kaget orang muhajirin. Loh, saudara-saudara kita Ansor kok tahu rahasia kita? Datang ke Nabi, nangis lagi, "Ya Rasulullah, bagaimana ini? Mereka sudah tahu rahasia kita ya Rasul." Itulah sahabat. Tangisannya bukan untuk hal yang duniawi, tidak. Mereka takut kalah akhirat. Itulah para sahabat. Itulah para sahabat. Wallahi, seandainya pada masa itu ada orang yang mengajak berkompetisi dalam urusan dunia, wallahi tidak ada satupun orang yang menyambutnya. Pepean dunia, gak ada sing gelem. Zaman itu kompetisi dunia tidak berlaku ya ikhwatal iman.
Orang nangis sedih kalau kalah sama temannya dalam urusan ibadah. Karena Rasulullah telah mengajarkan kepada mereka zuhud, orientasinya akhirat. Makanya ketika Rasulullah wafat diganti oleh siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq sudah ada pertemuan antara kaum muslimin dengan Romawi, terjadi gesekan. Kaum yang terlatih dengan kezuhudan, kaum yang terlatih dengan urusan akhirat. Khalid bin Walid datang ketemu sama jenderalnya Romawi. Dalam riwayat namanya George, dalam riwayat namanya Mahan. Riwayat apa namanya? Nama siapa tadi? Panglima Romawi. Tanya. Pertama mengutus Telek Sandi, mengutus intelijen. Kenapa kok ada orang namanya Khalid bin Walid yang selalu menang itu? Gimana pasukannya? Pengen tahu Panglima Romawi ini. Mengutus utusan. Utusannya berangkat mendekati kemah-kemah kaum muslimin. Jumlahnya kaum muslimin dalam perang Yarmuk 27.000. Jumlahnya orang-orang kafir 120.000. Berapa kali lipatnya? Hitungan dewe, ya, sangat jomplang ya kan? Kalkulasi dunia pakai kalkulator, gak mungkin lah yang 270.000 itu yang menang. 27.000 itu yang menang. Kalkulasi dunia di atas kertas ya menang yang 120.000. Kan gitu kan? 4 kali lipatnya. Betul apa sih? Kurang lebih. Gak masuk akal kalau menang. Tapi intelijen itu dikirim sama tentara Romawi. Dilihat bagaimana kaum muslimin. Kalau siang hari mereka terengginas, mereka pahlawan, pendekar berkuda. Kalau malam hari mereka khusyuk, berdiri, sholat, nangis. Maka ini intelijen datang ke Panglima. Bagaimana orang-orang yang katanya mau nyerang kita, orang Arab, para gembala kambing itu? Bagaimana mereka? Wallahi wahai Panglima, saya melihat kaum siang hari, malam hari mereka adalah rahib-rahib. Mereka adalah rahib-rahib di malam hari. Dan mereka adalah para pendekar di siang hari. Kalau malam hari itu seperti rahib. Apa sih rahib itu? Biarawan. Seperti akhirat, baca Quran, berdiri, nangis, sholat, ruku. Tapi kalau di siang hari mereka kesatria. Akhirnya datang panglimanya. Biasa kan sebelum perang kan ada negosiasi dan seterusnya. Wahai Khalid, kenapa kamu kok datang ke negeri kami Romawi? Bukankah kalian orang Arab gak bisa makan, gak ada tumbuh-tumbuhan di sana, kalian butuh makan, datang kemari? Sudahlah gak usah perang, ente pulang dengan pasukan ente semuanya. Satu pasukan saya kasih 10 dinar. Dan saya kasih pakaian. Pulanglah, gak usah perang. Bukankah untuk itu kalian datang ke sini? 10 dinar, satu dinarnya itu 4,25 gram emas murni. 1 gram sama dengan 4,25 gram emas murni. Berarti 1 dinarnya berapa? Sekarang 1 gramnya berapa? 1 juta. Berarti 1 gramnya 1 juta. Berarti kalau 1 dinar 4.250.000, betul ya? Kali berapa? 10. Betul apa enggak sih? Berarti satu orang dijatah berapa sama tentara Panglima Romawi tadi? Kalau konversi harga sekarang satu orangnya 42 juta. Betul apa enggak? Dan dikasih pakaian. Pulanglah, gak usah perang. Bukankah itu engkau datang kemari wahai Khalid, cari makanan toh? Karena di Arab padang pasir gak ada apa-apa. Bukankah itu? Kata Khalid, lah bukan itu, salah kamu. Kami datang ke sini karena kami adalah kaum peminum darah. Dan kami mendengar darah terlezat di muka bumi adalah darah-darah orang Romawi. Gedeter mati, mati kan. Karena kami adalah kaum peminum darah. Dan kami mendengar darah yang paling lezat di muka bumi adalah darahnya orang Romawi. Wallahi saya akan datangkan kepada kalian kaum yang mencintai kematian sebagaimana kalian mencintai kehidupan. Menang perang Yarmuk kaum muslimin. Itulah para sahabat Rasulullah SAW. Karena dididik Rasulullah SAW untuk berorientasi kepada akhirat. Gak butuh waktu lama ya jamaah. Rasulullah menggembleng umat dengan tauhid, dengan jihad fisabilillah. Rasulullah wafat 2 tahun diganti siapa? Abu Bakar. Abu Bakar itu menguatkan pondasi. Karena Rasulullah wafat muncul nabi palsu, muncul
orang-orang murtad, muncul orang ingkar zakat. Makanya ketika Rasulullah wafat, yang dilakukan siapa namanya tadi? Abu Bakar adalah menguatkan pondasi, mengokohkan kembali, sehingga Abu Bakar wafat mewariskan negara yang kuat. Di zaman Umar bin Khattab, Persia tumbang. Di zaman Umar bin Khattab, Romawi lari sampai ke Konstantinopel. Gak cukup waktu lama. Rasulullah wafat, 2 tahun diganti siapa? Abu Bakar. Setelah itu berarti kan 3 tahun kan? Zamannya Umar bin Khattab, Romawi tumbang, Persia tumbang. Karena mereka adalah kaum yang sudah dididik Rasulullah untuk orientasinya akhirat. Makanya dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah Rasulullah dalam masalah kezuhudan. Dan Rasulullah mengatakan, "Mad dunya fil akhirah." Tidaklah dunia apabila dibandingkan dengan akhirat kecuali seperti seorang laki-laki yang mencelupkan jarinya di tengah samudra. Pernah dengar hadis ini? Tidaklah dunia bila dibandingkan dengan akhirat kecuali seperti seorang laki-laki yang mencelupkan jarinya di tengah samudera. Kemudian dia menarik. Tentunya ada yang netes, ada yang kembali, kan gitu kan? Bima yarji. Yang netes itulah dunia, sedangkan samudera yang luas ini adalah akhirat. Nah, kita tidak boleh melupakan orientasi yang sebenarnya itu akhirat kita. Ini pembuka ikhwatal iman. Insyaallah jika Allah mengizinkan, ini bagaimana Rasulullah dalam taubat dan seterusnya. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita masuk materi. Tadi kan judulnya apa tadi? Kaifa amalahum. Bagaimana Rasulullah bermuamalah, bagaimana Rasulullah berinteraksi. Sama siapa? Sama banyak orang tadi yang sudah kita sebutkan di awal. Itu besok akan kita pelajari satu persatu insya Allah, jika diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal min sa'ilin, ada pertanyaan? Masih ada waktu kurang lebih 7 menit untuk tanya jawab. Jika ada yang bertanya kami persilakan. Bismillah. Ada pertanyaan silakan. Sudah, nggak ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, itu ada 2 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, sudah paham semua karena yang disampaikan jelas. Kemungkinan yang kedua, ngantuk semuanya, pengen cepat pulang. Semoga bermanfaat. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri sampai di sini ya, karena ini sudah larut juga, sudah kurang lebih jam 8:30, hampir 8:30. Kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan acara ini bermanfaat. Terima kasih banyak kepada Takmir Masjid Jami Makkah dan juga teman-teman MBI. MBI ya. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada malam hari ini dicatat oleh Allah sebagai pemberat timbangan amal kebaikan di akhirat kelak. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.